Salam semangat, berjumpa lagi dengan mata kuliah perencanaan pariwisata. Kali ini kita akan membahas proses perencanaan pariwisata. Semoga setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memahami dan mampu melakukan praktek perencanaan. Sebelum membahas teknis perencanaan kawasan, perlu dipahami dulu bahwa perencanaan kawasan wisata merupakan proses yang mempertimbangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman, serta faktor internal yang dikelompokkan berdasarkan potensi dan kendala. Proses ini merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai kawasan serta mencapai tujuan kelestarian lingkungan sebagai tujuan akhir pembangunan. Sebelum lanjut pada tahapan perencanaan, kita perlu memahami dulu tahapan perkembangan kawasan wisata. Hal ini penting agar sebagai perencana kita paham kondisi awal dari kawasan yang akan kita rencanakan dan mengerti apa yang harus dilakukan dalam proses perencanaan selanjutnya. Karena Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya, maka hampir sebagian besar kawasan wisata di Indonesia diawali dengan tahap eksplorasi. Pada tahap ini, kawasan wisata masih alami, belum banyak wisatawan, minim fasilitas, dan belum ada masyarakat lokal yang ikut berkontribusi. Selanjutnya, dengan semakin meluasnya informasi, maka wisatawan bertambah. Masyarakat lokal mulai menyediakan fasilitas sederhana, walaupun masih jauh dari memadai. Tahap ini disebut involvement. Jumlah wisatawan yang terus meningkat karena daya tarik yang tinggi menjadikan masuknya pengembang yang berkomitmen mengelola kawasan secara khusus. Tahap development ini dicirikan dengan jumlah wisatawan yang semakin meningkat serta mulai tersedianya fasilitas wisata modern yang memudahkan aktivitas wisatawan. Tahap selanjutnya adalah consolidation stage. Kawasan semakin lama semakin terkenal dan meningkat popularitasnya, sehingga perekonomian masyarakat lokal mulai tergantung pada sektor pariwisata. Banyak masyarakat yang beralih profesi dan menjadi tour guide, penjajah makanan, menyewakan tempat tinggalnya untuk penginapan, menjual cenderamata, dan lainnya. Seringkali, peningkatan popularitas ini tidak dibarengi dengan manajemen yang berkelanjutan. Eksploitasi yang berlebihan justru mengurangi nilai daya tarik kawasan. Bahkan mulai terjadi kerusakan pada lingkungan dan konflik dengan kepentingan wisatawan karena pariwisata yang terlalu mendominasi. Tahap ini disebut stagnation, yaitu jumlah wisatawan sudah pada puncaknya, namun kenyamanan menurun akibat daya dukung yang terlampaui. Hal ini menjadikan kawasan menjadi tidak nyaman lagi bagi wisatawan. Daya tarik alam mengalami kerusakan, fasilitas tidak lagi memadai sehingga wisatawan mulai berkurang. Pada tahap ini, kawasan wisata mengalami decline stage atau tahap penurunan. Sehingga biasanya pengelola mulai melakukan evaluasi, melakukan pembenahan atau bahkan mencari daya tarik baru, merubah konsep kawasan sehingga menghasilkan sesuatu yang baru, citra yang lebih baik. Tahap ini disebut rejuvenation stage. Demikian materi mengenai tahapan perkembangan kawasan wisata. Kita lanjutkan dengan video berikutnya mengenai prinsip perencanaan kawasan wisata.